Nah, sepanjang hari ini mulai tadi pagi saya karena banyak sekali lewat konseling lalu minta bantu doa dan lain sebagainya, perlu buat saya untuk menyampaikan ini ya, bagaimana tadi pagi saya menyampaikan tentang bagaimana kita mengelola kekhawatiran dalam hidup kita. Saya bilang kekhawatiran itu adalah hal yang normal, orang semua bisa khawatir, orang bisa takut. Tetapi di atas semua ketakutan, kekhawatiran kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Tadi pagi saya sampaikan itu bagaimana setiap orang harus mengelola kekhawatiran. Nah, siang ini saya mau lanjutkan bagaimana menghadapi kekhawatiran dalam konteks keluarga. Ya, karena ini bulan ini kita banyak ngomong soal keluarga. Konteks bagaimana menghadapi persoalan di dalam keluarga kita ini, bagaimana pasangan suami istri harus tanggap bersama-sama menghadapinya. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Pengkhotbah pasal yang saya lihat dulu ya, Pengkhotbah pasal yang keempat. Nah, ini Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9. Nah, oke, saya akan berdoa lagi. Sudah tadi ya, membacakan firman Tuhan buat Anda. Oke, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai dengan 10 dulu. Dikatakan ini, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bagaimana menghadapi persoalan. Tadi kita sudah diajar bagaimana mengelola kekhawatiran. Nah, sekarang bagaimana secara bersama-sama kita ini bisa menghadapi kekhawatiran persoalan hidup kita. Tadi saya bilang tadi pagi bahwa menghadapi itu harus kita berdua, dan kita harus bisa melihat bahwa kalau sampai terjadi sebuah perpecahan atau justru konflik yang tidak perlu, maka membuat kekuatan kita ini berkurang. Nah, untuk itu perlu untuk kita ini bisa melihat bahwa keutuhan, kesepakatan dalam rumah tangga itu penting. Karena dikatakan di Alkitab bahwa berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Bentar, saya lepas dulu. Oke, berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Ini gimana ini caranya ya? Ya, berdua itu lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Nah, saya bisa dibantu? Oh ya, oke, terima kasih ya. Bagaimana saya bisa hidup tanpa kamu kalau begini nih? Oke. Sabar ya jemaat, sebentar. Oke, sudah ya. Oke, ya. Oke, thank you. Nah, bagaimana kita menghadapi bersama-sama? Ingat, di dalam persoalan sangat rentan untuk suami istri ini bisa retak sendiri. Makanya ini perlu saya kasih garis bawahi buat Anda semua. Menghadapi itu bersama-sama. Dari konseling demi konseling atau bantu doa, permohonan doa yang masuk, saya melihat potensi ini. Begitu persoalan datang, yang diserang pertama adalah di mana hubungan antara suami istri, komunikasi itu begitu retak. Dan begitu retak, maka semakin lemahlah keluarga itu. Mereka mulai saling menyalahkan, mereka mulai saling mencurigai, lalu tidak setia satu dengan yang lainnya. Nah, ini perlu dibahas supaya jemaat Mawar Sharon ketika Anda mengalami persoalan hidup, Anda adalah keluarga yang kuat tanpa tergoncang oleh apapun. Katakan amin. Lalu amin. Nah, untuk itu yang pertama ada poin bersatu adalah ini. Saudara, saya tulis begini, kehadiran pasangan dalam kehidupan suami istri. Kehadiran itu penting. Ya, kehadiran suami istri ini di mana
Bagaimana ketika suami mengalami problem, kehadiran istri itu penting. Memberikan dorongan, memberikan kekuatan. Nah begitu kita ini kehilangan kehadiran dari orang yang kita kasih atau kita nggak bisa hidup di dalam kehadiran seseorang yang membangkitkan semangat hidup kita, maka yang terjadi begini loh saudara, orang itu semakin hilang. Satu hari ada seorang ibu datang kepada saya. Dia ini ngakunya dulu orang kaya banget. Ya, dia punya usaha yang cukup besar. Satu hari suaminya mengalami kerugian yang banyak. Nah, begitu mengalami kerugian yang banyak, suami ini bangkrut. Rumahnya mulai dijualin semua. Lalu karena usahanya udah bangkrut, rumah, mobil semua dijual. Tinggal rumah kecil mereka tinggal. Nah, istri ini melihat itu, dia kecewa dengan suaminya. Lalu tiap hari istrinya ngomel terus. Suaminya dimarahin terus. Nah, waktu ketemu dengan saya justru memberitahu, justru di saat seperti inilah kehadiran seorang istri bagi suami itu penting. Oke, kita cuma punya persoalan. Oke, mungkin ada sesuatu yang salah. Cukup dibahas dengan waktu yang tepat dan singkat saja. Selebihnya, mari kita pikirkan bagaimana kita bangkit bersama-sama. Itu jauh lebih penting. Daripada terus karena marah, kecewa, suami ini dituduh macam-macam, dihakimi terus. Dan betul apa yang terjadi. Suami ini menjadi suami yang betul-betul terpuruk. Sudah jatuh, ketimpan tangganya ada saya yang gede begini. Sekalian betul-betul tidak bisa bangkit lagi. Jadi pekerjaan suaminya ini cuman tidur. Lalu setelah tidur bangun, lihat ada makanan dimakan. Setelah itu lihat ke langit, ya ngelamun begitu. Lalu balik lagi ke kamar lagi, tidur lagi. Besoknya begitu lagi. Terus begitu. Si istrinya melihat begitu tambah ngomel-ngomel. Dua pihak salah memang. Tetapi bagaimana dari situasi ini, kehadiran keduanya ini penting. Suami mulai kehilangan. Kalau begitu kehadiran pasangan tuh gagal hadir di dalam kehidupan pasangan yang lainnya. Maka ini loh, perasaan dicintainya itu hilang. Padahal perasaan dicintai itu membuat orang bersemangat. Katakan amin. Perasaan dihargai itu apa? Membuat orang ini punya semangat. Hari ini saya bisa bekerja, semangat dan lain sebagainya. Salah satu yang membuat saya semangat selain Tuhan adalah di rumah saya. Saya begitu dihargai oleh istri dan anak-anak saya. Mereka berharap kehadiran saya pulang. Ya, mereka tahu ini papanya, ini suami yang bekerja untuk kami semua. Dan saya merasa dibutuhkan dalam rumah tangga. Itu membuat saya bersemangat. Lain ketika saya pulang terus dihakimi terus, pulang dimarahin terus, pulang diomelin terus. Waduh, itu membuat kita ini kehilangan sebuah semangat. Ya, sekalipun tetap itu salah, tetapi ini juga jadi pemicunya. Hati-hati, kehadiran suami atau istri itu memberikan semangat yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, menolong kita menggali potensi. Saya berjumpa dengan orang-orang yang di dalam konseling, dalam keluarga dan lain sebagainya. Orang yang bahkan terpuruk sekalipun. Kayak tadi pagi saya cerita tentang seorang yang udah kehilangan harapannya karena terlilit hutang yang begitu besar. Tapi ada istri yang di sebelahnya. Istri ini mungkin mengoreksi ya, menegur untuk sebuah kesalahan. Mungkin terlalu serakah, mungkin terlalu cepat mengambil keputusan bisnis dan lain sebagainya. Itu perlu dikoreksi. Tapi selebihnya lebih mengarah berkata, Pak sudah tenang, ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa, kita atur lagi keuangan kita. Kita atur lagi bisnisnya bagaimana. Udah Pak tenang Pak. Kita berdoa Tuhan Yesus pasti bisa menolong kita. Suaminya tiap kali lemah, istrinya itu mengangkat. Makanya dikatakan ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ada orang-orang yang sendirian di rumah. Tapi begitu ada pasangan yang mengangkatnya, maka potensi hidupnya tergali. Dan orang ini bisa bersemangat sekalipun tetap datang kepada hamba Tuhan, pada pendeta. Lalu didoakan, tapi pulang ke rumah istrinya terus memberikan semangat. Sehingga dia pergi, tadi pagi saya cerita pergi ke Jakarta dan lakukan tender. Dan akhirnya dia terpilih, dia berusaha, dia punya banyak ide tiba-tiba di tengah-tengah keterpurukan.
Karena apa? Kehadiran pasangannya. Karena itu penting saudara. Bagaimana sekarang caranya kehadiran itu penting? Nah ingat, pernikahan itu selalu yang bersatu itu bukan hanya tubuh bersatu, bukan hanya itu. Manusia itu ada 3, yaitu apa? Manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana kehadiran kehidupan kita di pasangan kita? Nah 3 hal ini yang perlu kita perhatikan. Karena pernikahan itu bukan hanya bicara soal tubuh. Tapi juga bicara soal tubuh, roh, dan jiwa kita. Yang pertama, yang bersatu dalam pernikahan itu roh kita. Bagaimana caranya? Sudah tidak ada cara lain. Ya supaya roh kita bersatu sudah gak ada cara kecuali satu ini. Bangun mesbah keluarga. Suami istri ketika bukan hanya ketika dalam masalah, dalam hubungan mereka membangun rumah tangga. Mereka itu duduk bersama, suka membangun hidupnya dengan Tuhan. Mereka banyak berdoa. Mereka suka menyembah Tuhan pagi-pagi. Mereka saling menguatkan, mereka berdoa. Ya kunci apa ini Pak? Kunci A. Kunci A lagu apa ya? Kunci A, misalnya kunci A. Kunci apa ya? Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Ketika mereka mulai bersama-sama memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mesbah itu dibangun. Satu ini yang Tuhan lindungi. Apa itu? Komunikasi mereka. Suatu saat ada seorang pendoa dari gereja lain. Ini bukan gereja Mawar Saudara, bukan. Gereja lain, kebetulan saya kenal. Satu hari saya ditelepon, Pak Yudi. Ini seorang pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu kan lebih suka berdoa daripada makan kan begitu. Katanya begitu. Ya lebih suka berdoa. Dia tanya gini, Pak saya mau tanya ya Pak Yudi. Saya ini kenapa ya 2 bulan terakhir ini konflik terus dengan istri saya. Soal kecil konflik, soal ini konflik, soal ini konflik. Saya ini kan pendoa. Kok bisa konflik terus? Pertama saya juga gak ngerti kok bisa ya. Ini orang suka berdoa kok bisa konfliknya. Bisa konflik itu normal. Tetapi kalau terlalu sering hampir tiap hari itu berbahaya. Ada apa ini ya? Tiba-tiba Tuhan tuh kayak memberikan hikmat buat saya untuk tanya kepada dia. Kapan dia doa sama istrinya? Kapan mesbah itu dibangun? Saya tanya oke, kamu kapan terakhir doa sama istrimu? Dia kayak agak terkejut begitu. Lah itu Pak. Udah 2 bulan ini gak pernah doa bareng. 2 bulan ini sudah saya doa sendiri-sendiri. Nah saya bilang sama dia gini. Kalau kamu berdoa sendiri itu kamu mengcover dirimu sendiri. Tapi ketika kamu berdoa dengan istrimu kamu itu mengcover komunikasimu. Makanya rohnya harus bersatu. Sudah gak ada cara lain. Bangun mesbah keluarga. Itu disitulah kekuatan kita. Sehingga kehadiran suami istri itu begitu nyata. Paling tidak minimal Anda bisa duduk bersama. Anda sedang menaikkan pujian bagi Tuhan. Mesbahmu tidak runtuh. Hari ini kenapa pertengkaran terjadi? Kenapa soal kecil aja bisa jadi besar? Kenapa kok gampang salah paham dengan pasangan yang jangan-jangan mesbah kita runtuh hari ini. Dan kita biarkan itu runtuh. Udah gak ada cara lain saudara. Bangun mesbah Anda. Amin. Itu adalah bukti kehadiranmu atas pasanganmu. Lalu yang kedua apa? Jiwanya bersatu. Jiwanya bersatu sudah gak ada cara lain. Satu ini. Banyak ngobrol, diskusi. Ini jadi hal sesuatu yang hilang di antara keluarga. Kenapa? Ya dulu waktu pacaran ngobrol terus, bicara terus, banyak ngobrol. Ya habis di pulsa. Dulu zaman belum ada handphone, saya pacaran beratnya itu di pulsa. Ya sampai saya rela tidak jajan uang saku. Ya waktu itu dapat uang saku saya nggak jajanin. Ya saya kalau jam tertentu keluar asrama waktu sekolah Alkitab itu saya ke wartel. Saya sengaja tidak boleh calon istri saya waktu itu telepon saya biar yang laki-laki yang telepon. Ya akhirnya saya yang telepon. Jadi saya mengumpulkan uang hanya untuk telepon. Wah berat di ongkos betul gak saudara ya. Terus tiap hari dan sampai betul-betul habis sudah. Betul-betul habis uangnya waktu itu gitu. Sampai sekarang juga sih kadang-kadang juga begitu. Nah akhirnya sampai di situasi yang seperti ini saudara. Bagaimana komunikasi ini dibangun dengan sangat penting. Ya komunikasi hidup kita. Antara jiwa kita satu dengan yang lain. Sudah gak ada cara lain. Duduk diskusi, mulai berbicara satu dengan yang lainnya. Ngobrol. Jangan dulu banyak ngomong sekarang pernikahan sekarang hari-hari ini ya. Begitu ada konflik pasti cepet-cepatan tidur duluan.
Nggak tahu siapa yang ngajarin itu. Menghindari sebuah pembicaraan. Ayo, kita sudah sering diajar. Masalah itu tidak boleh nginep di rumah kita. Begitu kita naik ranjang, cepat selesaikan. Ya, cepat selesaikan. Suatu saat saya pernah konflik sama istri saya. Ini konflik biasa sih menurut saya. Suami istri. Ya, suami istri. Waktu rumah kami sedang direnovasi. Bukan konflik yang berat-berat amat sih. Tapi kalau dibiarkan juga bahaya. Ya, jadi direnovasi rumah, saya di kamar, saya suka model agak klasik-klasik dikit. Istri saya suka yang agak yang simple-simple, yang apa namanya? Minimalis begitu. Waduh, saya bilang enggak bagus, kita kasihin bagus. Enggak bagus, kok yang ini bagus. Wah, akhirnya terjadi sebuah diskusi berat. Lalu saya ini agak guyonan. Karena istri saya dari satu kota kecil di Jawa Timur, saya bilang, kamu terlalu lama di situ sih, makanya kamu gak bisa lihat itu. Maksud saya itu guyonan. Saya agak gondok gara-gara itu. Wah, agak marah gitu. Wah, kamu ngomongnya gitu, kamu menghina aku. Ya enggak, aku gak menghina. Ya, gak bermaksud begitu, tapi ya guyonan. Cuma ya menurut saya kebablasan. Ya. Udah, akhirnya wah terjadi gak enak kan gitu. Saya begitu selesai, rada gak enak, saya tahu ini gak enak. Istri saya diam sebagainya. Saya tidak boleh diam. Ya wes lah, tinggal tidur, gak bisa. Ingat prinsipnya, masalah tidak boleh nginep. Di malam itu kita habis doa, lalu kita naik ranjang. Saya langsung ngomong dengan dia, saya minta maaf. Mungkin kita gak ngebahas soal kamarnya nanti. Kalau kamarnya dibahas bisa tukaran lagi nanti. Tapi saya minta maaf terhadap apa yang saya katakan tadi, ngomongnya saya kasar, aduh sorry ya, gak bermaksud begitu, sorry. Istri saya akhirnya senyum, ya gak apa-apa, yaudah. Yang penting hati kita beres, persoalan belum selesai loh, tapi hatinya sudah beres. Kita tidur. Besok pagi-pagi saya kebiasaan, kadang saya bangun lebih pagi, istri saya masih tidur, saya biasa doa dulu sendirian. Saya doa, saya menyembah, selesai gitu. Tiba-tiba Tuhan tuh kayak beritahukan, udahlah, padahal kayak begini gak usah terlalu keras, padahal yang gak terlalu prinsip, ngapain sih? Ya, kalau itu memang kamu perlu berubahlah. Gak mempengaruhi keselamatan juga kok. Ya sudah, nanti aku akan serahkan ke dia deh. Ya udah, akhirnya istri saya bangun, kita doa. Doa selesai, saya bilang, nih gini aja, nanti kamarnya kita buat minimalis aja ya. Saya bilang minimalis. Istri saya, loh enggak loh. Tadi malam aku sudah memutuskan. Kita bikin klasik aja. Ya klasik loh. Karena malah kebalikannya sekarang. Pertama saling meninggi, sekarang saling merendah. Gitu kan. Kamu aja gak apa-apa, kamu aja. Loh kamu aja. Akhirnya tambah lama tambah delosor kita tuh. Saking rendahnya. Kamu aja. Dan saya rasa, wow. Ini namanya kehadiran. Kita itu gak pernah sendiri gitu loh. Kita bersama dengan pasangan. Wow. Akhirnya saya sebagai pria, sebagai suami memutuskan ya. Oke, memutuskan. Kita buat kamar kita minimalis. Istri saya langsung senyum-senyum. Kamu gak apa-apa takut, gak ngambek. Enggak sungguhan. Enggak sungguhan. Ya thank you ya. Kita buat minimalis. Sekalipun akhirnya saya tambah-tambahin. Jadi tetap semi klasik sekarang. Ini namanya kehadiran, komunikasi. Amin. Komunikasi yang baik, ingat jiwa itu bersatu. Udah gak ada cara lain. Banyak duduk. Ayo jangan suka baperan lalu diem. Kalau bertengkar itu gak nyapa 2-3 minggu. Itu masih lumayan, ada yang 3-4 bulan loh. Kok kuat gitu loh ya. Nulis itu. Lapar gitu. Balas sama maunya, makanan di meja gitu kan. Uang belanja habis. Ini ada, jangan dihabisin, jangan boros-boros. Semua pakai tulisan. Ma, besok tolong ya bangunin jam 5, aku ada meeting. Ya. Besok telat bangunnya. Jam 8 baru bangun. Loh, dia mau marah-marah kaget. Oh ya, ini kan gencatan senjata, enggak ngomong. Begitu lihat tulisan dia, "Pa, bangun sudah jam 5." gitu. Bangunannya lewat situ. Ini enggak benar. Jadi jiwa kita ini harus bersatu lewat komunikasi. Nah, syarat komunikasi itu ada 3. Mudah-mudahan Anda ngerti, catat ya. Komunikasi ada 3. Yang pertama itu adalah transparan. Nah, transparan itu artinya tidak ada yang ditutupi.
Kita ini terbuka soal keuangan, soal apa saja. Kita terbuka kepada pasangan kita. Sehingga orang lain tahu, pasangan kita ini tahu situasi kita. Tidak ada yang ditutupi. Begitu tertutupi, maka itu adalah kode bahaya buat keluarga kita. Tidak ada yang ditutupi, transparan. Lalu yang kedua apa? Rendah hati, itu syarat komunikasi. Rendah hati itu berarti begini loh, mau ditegur. Rendah hati itu berani berubah. Rendah hati itu berarti gini, orang yang rendah hati itu adalah orang yang tahu kebutuhannya. Itu rendah hati. Orang sombong itu tidak pernah tahu kebutuhannya. Dia merasa dia sanggup semuanya. Makanya susah menegur orang sombong. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang tahu kebutuhannya. Kebutuhan untuk berubah, kebutuhan untuk di area ini aku mesti berubah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk kehadiran. Lalu yang ketiga, ya pertama transparan, kedua rendah hati. Lalu yang ketiga apa? Kata-kata, komunikasi. Ingat, kata-kata itu kata-kata yang baik. Kayak tadi saya begitu, mungkin kata-kata begitu saya langsung menyesal begitu. Ya tidak sempurna, tapi saya mau belajar disempurnakan. Kata-kata kita. Kata-kata yang membangun. Kalau lagi berkonflik, ingat jangan serang orang. Tidak boleh serang orang. Seranglah persoalannya. Ya, dulu jemaat ada yang datang pada saya. Ya Pak, saya gak tahan sama istri saya. Loh kenapa? Waduh, istri saya itu kasar Pak. Kok bisa? Kenapa? Iya kemarin saya itu di kantor. Saya bikin lagi konflik sama teman saya Pak. Wah teman saya itu menjengkelkan gitu. Nah saya ini kelepasan. Karena saya jengkel, lalu tiba-tiba saya keluar makian Pak, begitu. Aduh saya menyesal gitu, setelah itu keluar, aduh saya kemarin dengarnya khotbah minggu, jaga mulutmu. Aduh kalau orang Kristen masih suka maki-maki, mungkin dulu baptis mulutnya ketinggalan mungkin. Ya cuma mulutnya ini ketinggalan begitu. Aduh gimana gitu, dia menyesal, akhirnya dia coba telepon temannya sudah pulang, dia cari gak ketemu. Aduh ya. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia cerita sama istrinya. Ma, tadi itu si A tuh jengkelin gitu. Aduh sampai gak tahan. Aku ini buat kesalahan Ma. Saking jengkelnya. Aku ini sampai maki dia. Sekarang aku nyesel Ma. Kalau istri yang baik itu memberikan kata penghiburan. Ya sudah kamu minta ampun sama Tuhan sana. Udah hati-hati lain kali jaga mulutnya ya Pak. Ya sudah minta ampun sama. Nanti besok kalau kamu ke kantor. Temanmu itu ditemui dulu minta maaf sama dia. Ya, gak apa-apa dah, tak doain supaya kamu tenang. Itu enak gitu loh. Saling menguat itu kehadiran. Tapi kalau mungkin kurang bijaksana istrinya ini. Langsung begitu ngomong begitu, mau jujur bicara soal kegagalan, kelemahan. Istrinya juga menghakiminya lebih dahsyat lagi. Makanya apa? Kalau ngomong itu mulutmu dijaga, mulutmu dijaga dulu. Dikerawuk itu mulutnya saudara. Kalau ngomong tuh pakai otak. Itu suaminya gak bertobat malah bunuh diri rasanya tuh. Kayak begini, ini perlu sebuah seni untuk kita ini bisa hadir di pasangan kita. Ya, jiwa kita ini bersatu. Amin. Jadi yang pertama adalah rohnya bersatu, yang kedua jiwanya bersatu, yang ketiga tubuhnya bersatu. Tubuh bersatu bukan hanya bicara soal hubungan seks, bukan hanya itu. Tapi selama kita dibungkus kulit sentuhan, lalu pelukan, lalu kata-kata pujian. Ini penting juga. Ya, jangan dianggap sudah tua nggak usah begitu. No, saudara. Kalau kata pujian, gandengan tangan, pelukan itu tidak memandang usia Anda berapa. Itu bicara soal bagaimana kita berada di sisi pasangan kita. Bagaimana kita berjalan bersama-sama, bagaimana kita saling menguatkan kehadiran kita. Tadi saya bilang begitu orang merasa kehadirannya atau diterima, dicintai, maka potensi hidupnya akan tergali. Saya percaya Tuhan pakai area itu untuk menolong hidup Anda. Amin. Tuhan tuh pakai hikmat yang ada dalam hidup, potensi dalam hidupmu untuk menolong Anda. Makanya itu di sisi yang lain perlu kehadiran pasangan. Apapun yang kita alami, kehadiran pasangan itu penting. Amin. Halo amin. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Oke. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah berfungsi. Nah ini penting. Berfungsi. Bagaimana tadi dikatakan kehadiran. Yang kedua bagaimana pasangan ini berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Pasangan ini boleh berfungsi satu dengan yang lainnya. Berfungsi pada bagiannya masing-masing.
Ya jelas penolong dan yang ditolong. Wanita itu diciptakan penolong. Tugasnya menolong, bukan pengerongrong atau penodong. Ya penolong, dia penolong. Suami, ya wanita ini mengerjakan, mendukung visi daripada suaminya. Sehingga dia hadir sebagai penolong. Nah suami juga harus menjadi orang yang mau ditolong. Orang yang mau terima masukan dari nasihat dari istrinya. Jangan-jangan Tuhan berbicara lewat pasangan kita. Karena suaminya ini mungkin terlalu cepat mengambil keputusan dalam segala. Perlu rem. Kadang-kadang Tuhan tuh pakai para ibu-ibu sebagai remnya. Dengarkan pasanganmu ini. Sehingga Anda menjadi orang yang bisa ditolong juga. Tidak sombong, bisa dinasehati. Tidak terlalu keras dalam hal tertentu yang gak terlalu penting. Kita ini menjadi orang yang saling melengkapi. Dan di tengah-tengah fungsi seperti ini saya percaya fungsi yang kalau kita ini bisa menaruh pada perhatian ini. Hidup kita ini akan berfungsi dengan baik. Dan saya percaya waktu Anda berfungsi seperti apa yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Anda bisa akan menang dengan semua hal yang Anda alami. Katakan amin. Kenapa? Saling menopang. Satu dengan yang lain berfungsi. Istri tetap memberikan penghormatan di tengah-tengah kegagalan suami. Istri tetap mendukung di tengah-tengah mungkin suami lagi terpuruk karena persoalan tadi. Istri tetap mendukung dengan baik dengan doanya. Suami juga gitu mengasihi istri tidak semena-mena. Begitu uangnya berkelimpahan semena-mena. Ya, meninggalkan istrinya dan mulai berselingkuh. Nah ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Yang namanya pengkhianatan. Sehingga ketika terjadi pengkhianatan maka tidak berfungsilah masing-masing. Maka yang berat itu adalah anak-anak pasti. Ya, anak-anak mulai kehilangan fungsi daripada orang tua. Karena mereka mulai sibuk dengan dunianya masing-masing. Mungkin bisa karena sebuah persoalan. Berapa banyak ya orang mulai ditinggal baik suami atau istri. Karena persoalan dalam ekonomi mereka. Tidak sedikit juga. Mereka mulai meninggalkan pasangannya. Ya seperti tadi saya ceritakan. Seorang istri yang meninggalkan suaminya gara-gara suaminya terpuruk sudah nggak berdaya. Ya orang ini sudah tertipu dengan banyak hartanya habis sudah nggak berdaya lagi. Istri merasa suami sudah tidak berguna lagi. Suatu saat di Kalimantan, saya nggak sebut kotanya, saya lagi ditunggu oleh pasangan suami istri. Ya, yang saya kenal juga. Ketika saya sampai di sana, saya dijemput lalu dibawa pulang ke rumahnya. Lalu mereka itu mulai cerita bahwa kami mau bercerai Pak. Saya bilang loh kenapa? Lalu suaminya bercerita karena saya sudah tidak dihargai di rumah ini. Saya terpuruk Pak. Bisnis saya habis. Dan sekarang saya bukan malas loh Pak. Saya bekerja. Ya saya bekerja sebagai orang teknisi yang betulin reparasi TV, kulkas rusak dia itu bengkel kecil-kecilan begitu di rumahnya. Sedangkan istrinya ini konveksi penjahit ya, penjahit dan itu cukup terkenal di kota itu. Satu saat mereka berdua berundingan begini, ini nggak bisa anaknya 4 tidak bisa dipelihara semuanya. Akhirnya mereka mengambil keputusan oke, suaminya tidak usah bekerja. Semua ditanggung oleh istrinya. Karena lihat dari hasil istri lebih banyak daripada suaminya. Akhirnya suaminya mulai berpindah fungsi. Bukan lagi sebagai bapak kepala rumah tangga tapi sebagai ibu rumah tangga. Jadi pagi-pagi bapaknya yang masak, yang siapin semua buat anak-anaknya, antar sekolah anaknya. Ya, setelah itu istrinya diantar ke tempat penjahitnya, pulang lagi. Begitu terus saudara. Sampai satu hari karena suami ini tidak menghasilkan apa-apa. Si istri gagal juga tadi. Tidak hadir dalam kehidupan suaminya. Lalu fungsinya mulai hilang. Dan merasa bahwa saya ini yang memelihara rumah tangga ini saya. Suami ini gak berfungsi apapun. Gak menghasilkan apapun. Udah. Ini suami ini sudah tidak ada gunanya. Akhirnya dia meremehkan suaminya. Sampai akhirnya satu saat dia lagi butuh karena ini pesanan banyak. Butuh kancing
beli kancing. Dan suaminya diminta tolong untuk beliin kancing. Persis ini ya Pak, cepet ya Pak, siang ini harus ada. Karena sore nanti harus tak pasangin semua. Karena besok pagi mau diambil ini semua. Ya, banyak sekali pesanannya. Iya, dia beli. Udah beli banyak, ternyata salah saudara. Salah. Istrinya udah panik begitu, lihat suaminya kerja salah-salah gitu, ngamuklah istrinya. Lalu bilang begini, kalau kamu pinter kerja ya Pak, kita tuh gak kayak begini. Kamu itu gak pinter kerja. Waduh, suaminya digituin, marah saudara. Marah dan dia pergi ke semua, ke rumahnya, ke semua yang berbau kaca dipecahin semua. Saya ditunjukkan nih Pak, saya pecahin semua. Itu saya dengar itu, saya tahu mereka tidak berfungsi. Fungsi mereka sudah salah. Lalu yang kedua, tidak hadir dalam pasangan. Begitu persoalan datang, kekhawatiran itu mendominasi hidup mereka. Sehingga mereka melakukan sebuah pengkhianatan di dalam hubungan itu. Keluarganya semakin hancur. Sebenarnya waktu kita melihat seperti itu, saya tahu mungkin orang bisa gagal, orang bisa kembali merangkak dari bawah. Tapi selama pasangan itu hadir dan fungsi itu bisa berjalan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya pemulihan itu akan jauh lebih cepat. Iblis tidak punya hak tangannya atas keluarga ini karena Tuhan menyertai hidupnya. Kita tepuk tangan buat Allah yang besar. Halo, amin. Karena itu penting buat kita ini melihat ini. Kalau sampai kita gagal melihat sebuah fungsi, apalagi terjadi pengkhianatan. Ya pengkhianatan, perselingkuhan, perjinan dan lain sebagainya. Wah, hidupnya tambah parah saudara. Ya coba lihat sebentar ya, akibat dari dosa perjinan itu apa, sebentar aja. Di Amsal pasal 5 coba. Kita lihat tuh Amsal pasal 5. Amsal pasal 5 ayat yang ke-12. Amsal pasal 5. Oke, perikopnya berjudul nasihat mengenai perzinahan. Itu perikopnya. Coba, mesti baca mulai pasal ayat 1 tapi saya loncat aja. Ayat yang ke-12 dikatakan. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan. Dan hatiku menolak teguran. Mengapa, ayat 13, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Kalau Anda baca dari awal, ini adalah perkataan dari orang-orang yang terikat dengan namanya perzinahan. Perzinahan itu selalu membuat kita itu merasa bersalah. Perzinahan itu selalu mengintimidasi hidup kita. Orang berzina, orang melakukan perzinahan, hidupnya akan ditinggal dengan namanya damai sejahtera. Ya, dia akan terus tertuduh, terintimidasi, hidupnya kehilangan yang namanya damai sejahtera. Tidak bahagia, siapa bilang bahagia? No, tidak ada bahagia saudara. Justru dia kehilangan sesuatu. Apa yang terjadi lalu yang kedua saudara? Coba ayat 14. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka. Di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan, nyaris terjerumus dalam malapetaka. Malapetaka apa? Banyak saudara. Orang yang berzina itu malapetakanya banyak. Ya, mungkin kena bisa bercerai, perceraian terjadi. Malapetaka di dalam hidupnya, bukan hanya dia, kepada anak-anaknya juga. Ya, namanya kutuk keturunan bisa terjadi di situ. Penyakit juga ada di situ. Berkat Tuhan tidak akan pernah jatuh kepada orang-orang yang hidup di dalamnya. Karena itu biar hari ini setiap kita mengambil keputusan untuk berkata tegas kepada dosa ini. Jangan sampai terjadi pengkhianatan. Berfungsilah. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Amin. Oke, lalu yang ketiga. Sampai di sini diberkati? Halo supaya saya semangat. Oke. Yang ketiga adalah ini. Coba yang ketiga, pertama tadi adalah kehadiran pasangan, yang kedua fungsi, lalu yang ketiga mengerti bahwa tujuan pernikahan itu apa? Tujuan pernikahan apa? Ini perlu terus dikhotbahkan supaya jemaat tahu tujuan pernikahan. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang datang pada saya dalam konflik rumah tangganya. Maaf saya banyak cerita ya. Ya, datang kepada saya lalu mereka menceritakan bagaimana rumah tangganya mengalami berantakan. Waduh dan sebagainya. Dan di ujung konseling itu mereka berkata, Pak kami mau bercerai.
Saya berusaha untuk menasihati mereka, dampak dari perceraian itu apa, saya jelaskan semua. Itu pun tidak bisa menghentikan keinginan untuk mereka bercerai. Sampai di ujung saya sudah, gimana nih, udah rasanya kok berat. Terakhir saya tanya sama dia. Dulu tujuan menikahnya itu apa sih? Kok sampai hari ini mau bercerai? Tujuannya apa? Ya pingin bahagia Pak. Nah sekarang sudah gak bahagia lagi, ngapain diteruskan? Saya bilang justru itu yang salah. Menikah itu, maaf ya, Anda jangan kaget dengan pernyataan saya. Tujuan menikah itu bukan bahagia. Bahagia itu adalah berkat yang Tuhan berikan, bonus yang Tuhan berikan ketika tujuan yang asli itu tercapai. Tujuannya apa sih sekarang pernikahan itu? Coba buka Alkitab kita ya, di Kejadian pasal 1 dulu. Saya berharap ketika kita mengerti tujuan pernikahan kita, kita akan tahu kehadiran kita buat pasangan, fungsi kita itu begitu penting supaya Anda menjadi orang yang kuat menghadapi keadaan hidupmu. Coba Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Nah, 1 ayat 27. Oke, saya akan bacakan buat saudara ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oh rupanya Tuhan tuh menciptakan manusia itu dua jenis, laki-laki dan perempuan, itu jelas. Menurut gambar Tuhan. Jadi saudara dan saya ini diciptakan menurut gambar Tuhan. Betul? Anda bangga menurut gambar Tuhan? Coba bilang kanan kirimu, nggak nyangka loh, kamu itu gambar Tuhan. Nggak nyangka loh, ya model begini ternyata gambar Tuhan. Kita ini model tidak simetris. Kita ini gambar Tuhan, bukan secara ciptaannya. Kalau ciptaan kita ini sempurna, tapi menurut genre, saya ngomong soal genre, kita ini separuh menurut genre, laki-laki dan perempuan. Nah kapan gambar Allah itu sempurna seharusnya? Ya di dalam pernikahan. Ketika seorang pria dan wanita dijadikan satu oleh Tuhan, maka disitulah gambar Allah itu bisa sempurna. Seharusnya pernikahan itu tujuannya satu, supaya gambar Allah semakin sempurna dalam hidup kita. Baik saya sebagai pria di dalam Tuhan, istri saya sebagai wanita di dalam Tuhan. Dan ini adalah sebuah wadah di mana Tuhan tuh ingin menunjukkan kesempurnaan hidupan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita belum pernah ke surga, sebenarnya keluarga itu adalah miniatur surga. Di mana seorang pria dan wanita dijadikan satu. Dan kesempurnaan Allah itu harus terus dinyatakan, disempurnakan dan bertumbuh di situ. Sehingga kita tahu bahwa lewat apa sih sebenarnya penyebab, yang namanya lewat konflik. Makanya jangan heran keluarga itu dibangun dengan banyak konflik. Termasuk pendeta juga. Kita ini penuh dengan banyak konflik, tapi ingat di tengah-tengah konflik itulah sebenarnya saat yang terbaik untuk supaya karakter Kristus itu nyata buat hidup kita. Makanya Alkitab bilang saling mendahului memberi apa? Hormat. Bicara soal merendahkan hati di tengah-tengah konflik. Kita ini tahu, oh ini waktunya aku semakin dewasa. Ini waktunya aku dibentuk semakin sempurna menjadi seorang pria atau wanita. Jadi aku harus belajar untuk merendahkan hati, berfungsi. Lalu hadir di dalam kehidupan pasanganku. Dengan demikian kita ini menjadi keluarga yang sampai pada tujuannya. Dan saya percaya ketika tujuan itu dimengerti, maka otomatis bahagia itu akan datang dalam rumah tangga Anda. Katakan amin. Otomatis bahagia itu akan menyertai hidup kita. Karena itu biar siang hari ini menjadi prinsip satu nilai dalam hidup kita. Oh thank you Tuhan, aku hari ini sekalipun konflik tidak harus sengaja. Wes kangen ya, gak pernah tukaran, yuk kita tukaran sekarang yuk. Bukan begitu maksudnya. Tapi begitu ada konflik, ada sesuatu, ada persoalan, mungkin lihat kekurangan pasangan kita. Ingat satu ini waktuku untuk bertumbuh dalam Tuhan. Ini waktuku untuk aku menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ini waktuku Tuhan mengubah hidupku. Ini waktuku untuk aku terus disempurnakan. Dan saya percaya kalau ini menjadi prinsip kehidupan kita, saudara tidak akan pernah sendiri menghadapi apapun. Kau bersama paling tidak pasanganmu. Ayo kita hadapi bersama-sama hidup ini. Bersama dengan Tuhan. Saya percaya kemenangan dengan cara Tuhan akan menyertai hidup kita. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya.